Hello guys, kali ini Tuan Muda akan melanjutkan alur anime Solo Leveling episode ketiga kali ini. Are you ready? Ikazo! Sung tiba-tiba terbangun di rumah sakit. Ia masih ingat kaki dan tangannya putus kala itu. Namun kaki dan tangannya sekarang masih utuh. Sung didatangi dua orang laki-laki dari asosiasi Hunter. Mereka menjelaskan keadaan Sung yang sudah 3 hari pingsan. Sung bertanya keadaan Ketua Song dan Johe. Mereka pun memberitahu keadaan Ketua Song kemungkinan besar akan pensiun, mengingat Ketua Song kehilangan satu tangannya. Begitu juga dengan kabar Johe yang sampai saat ini dalam masa perawatan diri karena ia masih trauma. Mereka menjelaskan, yang selamat dari Denjin ganda itu hanya 6 orang. Keadaan seperti itu jarang terjadi. Namun entah bagaimana, saat guild macan putih datang ke sana, cuma Sung yang selamat tergeletak di lantai. Namun kuil dan patung yang mereka ceritakan hilang tanpa jejak. Jika laporan ini ada berbeda, atau sebagian mayat tertinggal, maka orang dari asosiasi Hunter ini malah mencurigai Sung dan teman-temannya. Mereka pun menjelaskan kemungkinan juga Sung mengalami kebangkitan kedua. Mendengar hal itu, Sung pun kaget. Sedikit penjelasan tentang kekuatan Hunter. Kekuatan Hunter ditentukan saat terbangkit dan takkan pernah berubah. Namun ada kalanya Hunter yang terbangkit kembali. Kekuatannya bisa melampaui batas diri dan menjadi rank A atau S. Mereka berdua pun mengeluarkan sebuah alat pengukur mana untuk mencoba mana Sung setelah kejadian itu, yang kemungkinan mengalami kebangkitan kedua. Karena mustahil Hunter dengan rank rendah selamat kecuali ada Hunter rank A atau S di sana. Hasilnya pun keluar, Sung hanya mendapatkan skor 10. Yang dimana Hunter dengan rank E biasa saja lebih dari 70. Namun ini 10, Sung sama saja seperti warga sipil biasa. Melihat hasil itu, mereka pun berspekulasi bahwa mereka salah menebak Sung yang telah mengalami kebangkitan kedua. Setelah sekian lama bertanya, mereka pun pergi. Namun mereka masih bertanya-tanya bagaimana cara Sung selamat dari Denjin itu. Ketika mereka pergi, tiba-tiba muncul seperti layar virtual di hadapan Sung. Ia mengingat sesuatu. Ketika ia diambang kematian saat akan ditebas patung, layar ini pun muncul di hadapannya. Tak lama adik Sung pun datang yang bernama Jinah. Dengan wajah kesalnya ia memarahi Sung yang selalu terluka ketika masuk ke dalam Denjin. Jinah sangat khawatir mengingat Sung 3 hari tak sadarkan diri. Sung bertanya kepada Jinah apakah ia melihat layar notifikasi di depannya sambil menunjuk ke arah layar itu. Jinah pun bingung karena tak melihat apapun. Sung bertanya tentang game yang dulu sering dimainkan Jinah karena layar ini seperti game. Jinah menjelaskan singkat, gamenya cuma buka pesan notif saja. Setelah menjelaskan itu, Jinah pun berpamitan pergi. Nampak Song Yi yang sudah menunggunya di depan pintu rumah sakit. Jinah lega karena kakaknya baik-baik saja. Kembali kepada Sung yang melihat beberapa layar itu kembali. Ini seperti sistem untuk membantu pertumbuhan player. Ia membaca beberapa notes di layar itu. Salah satu pesan di layar itu, gagal mematuhi sistem maka akan dikenakan penalti. Sung tak paham akan pesan itu. Ia melihat ke pesan daily quest, ada pesan latihan kekuatan. Setelah ia buka, ada beberapa hal yang mesti ia lakukan, seperti push up, sit up, squat, dan berlari. Sung mengabaikan pesan itu dan tidur kembali. Timer waktu di dalam layar itu sudah berjalan. Berpindah ke 2 orang dari asosiasi Hunter. Mereka melaporkan hasil interogasinya kepada Ketua Go. Mereka mengatakan tak ada tanda-tanda kebangkitan kedua dari Hunter Sung. Ketua Go memerintahkan mereka agar memasukkan kejadian ini ke dalam bank data untuk dievaluasi. Berpindah ke sebuah kantor, terlihat seseorang yang memerintahkan Hunter Cha Hai-in
ikut ke raid B selanjutnya untuk menjadi instruktur. Awalnya Hunter Cha-hae-in ragu, namun pria itu memberikan saran, "Kau cukup bertarung seperti biasa saja." Pria itu memiliki rencana. Ia ingin meningkatkan kemampuan kelompok para hunter, karena mustahil meningkatkan kemampuan individu. Waktu pun berlalu. Terlihat layar notifikasi Sung muncul. Batas waktu latihan kekuatan di layar telah habis. Tiba-tiba Sung berpindah ke dimensi lain, ke sebuah gurun. Terlihat seekor monster mirip kelabang muncul. Begitu juga layar notifikasi yang bertuliskan untuk bertahan selama 2 jam. Sedangkan itu, di rumah sakit para suster mencari kemana perginya Sung. Sung seperti terjebak di dimensi lain. Di dalam dimensi itu, ia dikejar-kejar monster. Setelah 2 jam ia bertahan dengan berlari, waktu di layar itu pun habis. Tiba-tiba ia kembali ke kamar rumah sakit, berpindah kepada Johe. Ia dihubungi seseorang yang mungkin dari asosiasi Hunter, memintanya untuk ikut raid. Gate dengan rank D muncul di Hapjeong, namun Johe menolak untuk ikut. Pria itu pun memberitahu Johe bahwa Hunter Sung sudah sadar. Johe pun tersenyum mendengarnya. Keesokan harinya, Johe pun pergi menjenguk Sung, yang ternyata Sung sudah berlatih berlari di halaman rumah sakit. Sung menyadari layar yang di hadapannya ini bukan ilusi. Kalau ia menyelesaikan daily quest, maka ia akan mendapat 3 hadiah. Salah satunya pemulihan. Begitu juga kemampuan yang ia bagi mulai dari kekuatan, kecepatan, dan lainnya. Ada juga layar skill dan inventory. Sung mendapat hadiah kotak gacha yang berisikan sebuah kunci. Tertulis di layar Instant Denjin. Terdengar sebuah berita yang memberitahukan ada beberapa gate yang muncul dengan rank D, C, dan B muncul di tengah kota. Setelah keluar dari rumah sakit, Sung menjenguk ibunya. Ia teringat 4 tahun lalu kala ibunya tak mau bangun. Ibunya terkena penyakit tidur abadi yang muncul sejak gate ada. Kemungkinan penyakit ini 1 dari 1000 orang yang akan terjangkit. Oleh sebab itulah Sung bekerja keras dan berlatih untuk membiayai pengobatan ibunya. Sampai ia mencoba masuk menjadi hunter dan dinyatakan lulus. Namun ketika menjadi hunter, ia dianggap beban. Ketika masuk ke dalam Denjin, ia sering tak mendapat jatah dari hasil berburu monster di dalam Denjin. Namun ia tetap tersenyum. Kali ini Sung bertekad untuk menjadi lebih kuat. Ia membuka layar itu dan menambahkan poin di kemampuan kekuatan. Ia pun langsung menuju ke stasiun Hapjeong. Ia mempersiapkan diri dan mengeluarkan kunci itu. Tiba-tiba muncul sebuah lubang kunci. Sung pun memasukkan kunci itu dan masuk ke dalam dimensi lain. Ia tak bisa kembali sebelum menyelesaikan Denjin ini. Layar itu pun muncul kembali dan bertuliskan batu teleportasi. Instant Denjin ini bukan Denjin seperti biasa. Sung ragu karena harus menyelesaikan Denjin ini sendirian. Ia tak punya pilihan lain selain masuk ke dalam. Beberapa saat berjalan, muncul 3 monster goblin menghadangnya. Monster itu menyerangnya dari berbagai arah. Sung melawan balik. Untuk pertama kalinya, ia mengalahkan monster goblin sendirian. Setelah mengalahkan goblin, muncul seekor monster serigala. Kali ini lebih kuat dari goblin, yang menyerang Sung dan menghancurkan pisau yang Sung bawa. Sung ketakutan sampai tak bisa bergerak. Sekilas ia teringat patung yang ada di kuil waktu itu. Dan episode kali ini pun berakhir. Jangan lupa ya guys, klik like, share, and subscribe. Ikazo.